Guys, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini akan membahas mengenai kelemahan asuransi. Nah, guys, seperti yang kita ketahui biasanya itu agen asuransi jarang banget yang memberikan informasi kelemahan asuransi. Banyakan apa? Mengagung-agungkan keunggulan asuransi. Kelebihannya dikemukakan, tapi ya itu wajar ya. Tapi tenang aja, bersama saya Petrus Jakub kita akan kupas tuntas baik buruknya asuransi. Jadi kalau ada kelemahan pasti akan saya ceritakan. Nah, jangan sampai kita menjadi generasi bodoh yang tidak melek dengan asuransi. Jadilah kita generasi yang cerdas, yang bijaksana. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Jadi ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi bukan kata orang, tapi ini pengalaman saya pribadi. Tapi untuk menjaga kerahasiaan nasabah, seluruh data pribadi ini akan saya rahasiakan. Nasabah, jadi ceritanya nasabah saya ini adalah nasabah korporat, kantoran. Jadi dia daftar asuransi kumpulan, namanya Blue Sapphire. Asuransi kumpulan ini didaftarkan untuk 14 karyawan. Saat tahun 2019 itu yang didaftarkan itu preminya adalah 19 juta per tahun. 19,9, jadi anggap aja 19 juta atau 20 juta lah kalau kita bilang ya. Nah ini preminya ya, premi di 2019. Tapi ternyata di tahun berjalan ada beberapa karyawan yang ternyata harus sakit dan harus rawat inap bahkan melakukan pembedahan. Jadi biaya asuransi, biaya tagihan berobatnya itu sampai besar sekali, puluhan juta mungkin beberapa orang. Nah kalau di total mungkin lebih dari puluhan, tapi mungkin udah ratusan juta. Dan ternyata hal ini membuat klaim rasionya menjadi tinggi dan premi perpanjangan jadi naik. Jadi untuk asuransi kumpulan itu setiap tahun diperpanjang ya teman-teman ya. Karena dia daftar di 2019, maka di 2020 sebelum jatuh tempo, si asuransi Allianz ini memberikan informasi bahwa harus melakukan perpanjangan, tapi preminya berbeda. Nah, preminya berapa? Preminya ini menjadi 112. Yang tadinya 20 juta menjadi 112. Nah, ini bagi saya ini adalah kelemahan asuransi yang harus saya bagikan ke orang-orang supaya jangan sampai orang-orang salah persepsi, salah menangkap asuransi dan salah mengambil asuransi. Jadi premi awal 19,9 terjadi klaim premi jadi 112. Inilah kelemahan asuransi non-unit link teman-teman. Karena asuransi Blue Sapphire ini termasuk asuransi tradisional ya. Kita hanya membayar preminya saja. Banyak sekali orang yang tidak tahu justru asuransi unit link itu punya banyak keunggulan dibanding asuransi tradisional. Salah satunya ya ini, di preminya ini. Bahkan ada satu lagi contoh nyata. Ini saya bukan pengalaman saya, ini saya diceritakan sama teman sesama agen. Jadi ceritanya si nasabahnya ini sakit dan klaim rawat inap di Singapura dengan total tagihannya itu kalau nggak salah ratusan juta. Sampai 300-an juta kalau nggak salah ya. Karena dia ceritanya udah cukup lama. Nasabah ini punya polis asuransi kesehatan non-unit link yaitu SmartMed Premier. Dan ternyata saat perpanjangan polis, premi asuransinya ini naik hingga berkali-kali lipat sampai dia berpikir kembali untuk perpanjang. Perlu perpanjang apa enggak nih, preminya naiknya gila banget dibilang begitu. Nah inilah yang terjadi. Kadang nasabah hanya kepengen proteksinya yang murah aja deh, preminya yang murah aja deh, tanpa tahu resiko yang bakal dihadapi. Karena kalau kita terjadi seperti ini, kita mau berasuransi lagi udah punya riwayat di asuransi dan proteksi yang kita dapat mungkin akan kena ekstra premi teman-teman. Jadi nasabah banyak sekali yang menelan mentah-mentah informasi dari internet menjelek-jelekan asuransi unit link. Padahal justru kalau kita punya asuransi kesehatan di produk unit link, kita akan lebih aman teman-teman. Karena
kalau terjadi klaim besar sekalipun, proteksi kita tetap aktif dan premi tetap flat sehingga kita tetap terjamin. Bahkan kita bisa ambil proteksi tambahan pembebasan premi. Jadi polis kita akan dibebaskan preminya jika kita terjadi sakit kritis. Nah, mari kita rekap ulang kembali. Asuransi kesehatan tradisional atau non-unit link ini memang murah meriah, tapi ada plus minusnya. Minusnya di sini yang mau saya tekankan adalah untuk premi lanjutan. Jadi tidak ada jaminan bahwa premi itu akan tetap sama. Apalagi kalau terjadi klaimnya berlebih atau terjadinya sakit parah. Ada kemungkinan ditolak atau preminya bakal naik berkali-kali lipat. Nah, di sisi lain asuransi kesehatan unit link memang terkesannya mahal. Tapi ya ada plus minusnya juga. Minusnya adalah preminya relatif lebih tinggi. Plusnya preminya itu flat. Dan kalau terjadi penyakit parah sekalipun, ada fitur pembebasan premi. Sehingga proteksi tetap berjalan, kita tetap terlindungi. Nah, minusnya yang tadi saya bilang, premi relatif lebih tinggi. Ya wajar. Karena yang kita bayar kan bukan hanya biaya asuransi, tapi ada biaya akuisisi, biaya administrasi, dan ada porsi investasinya. Dan lagi pula biaya asuransi itu kan terus meningkat di kemudian hari, sesuai dengan umur kita. Jadi sebenarnya wajar kalau kita bayar tinggi di awal, lebih mahal di awal, karena supaya untuk punya dana cadangan di akhir nanti. Gitu teman-teman. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami, mudah dimengerti, dan saya sangat welcome untuk teman-teman yang mau berdiskusi. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget tanyakan di kolom komentar atau kirim WA ke saya di 0856781031. Teman-teman boleh banget bertanya, boleh banget request mau dibuatkan video apapun boleh teman-teman ya. Jadi saya sangat welcome. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan buat kita semua ya. Saya Petrus Jacob. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one.